masih kan ternyata. Kamu santer banget ah? Enggak, aku alon-alon deh. Oh, tadi gejang. Oh, ngebet iki. Belok, Pak. Molas menit. Udah kan totalnya 15 menit. Baiklah, silakan untuk tamu undangan yang sudah hadir. Pemberhentian acara dimulai. Sudah kota untuk mewakili Ketua DPRD Kota Surakarta beserta anggota, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Kepala OJK Kota Surakarta, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo atau yang mewakili, jajaran OPD BUMD Pemerintah Kota Surakarta dan seluruh hadirin tamu yang berbahagia. Kami haturkan selamat pagi dan selamat datang di lokasi pertama rangkaian acara Hilir Projo Pemerintah Kota Surakarta pada acara penyerahan bantuan berupa HP kepada siswa SMP di Kota Surakarta, dan itu juga akan diserahkan serah terima bantuan CSR berupa motor dari KSM Mojokerto, serah terima bantuan CSR MPLH dari OJK Surakarta, Bank Solo, PDAM dan juga Pendaringan, dan itu juga akan dilaksanakan penyerahan penghargaan dari Kemendagri dan Kemendikbud, dan akan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hingga bidang pendidikan. Marilah senantiasa kita hadirin yang kami hormati mengawali acara, marilah sejenak kita tundukkan kepala, seraya memohon kepada Tuhan agar seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Dan berikut akan kita simak laporan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, yang saya hormati Muspida Koordinator dan Muspida Kota Surakarta, yang saya hormati Ketua DPRD Kota Surakarta, yang saya hormati Kepala OJK Kota Surakarta, Kepala Sekretaris Daerah, Kepala UPD, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu orang tua, anak-anakku, serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 24 dan 25 Surakarta. Yang pertama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangkaian acara Hilir Projo dan penyerahan bantuan HP ke 11 dan 12 hari ini Bapak. Ke 11 di SMP 2425 sejumlah 100 tadi tambah 1 dari Mbak Ina Kabak Humas Protokol. Jadi ada 101 yang akan diserahkan di sini dan 15 nanti diserahkan di Taspen. Kemudian kami juga akan melaporkan pada kesempatan ini bahwa hari ini kami akan menyerahkan secara simbolis hibah bidang pendidikan. Kami laporkan sebagai berikut. Jadi untuk hibah bidang pendidikan tahun 2020 total hibah adalah 15.921.600.000 rupiah. Ini diberikan kepada DPKS, PGRI, bantuan penyelenggara pendidikan inklusi, bantuan pusat sumber pendidikan inklusi, bantuan sekolah swasta, bantuan pembangunan sarana prasarana sekolah, bantuan biaya operasional satuan pendidikan jenjang SD, bantuan biaya operasional satuan pendidikan jenjang SMP, ini dua-duanya swasta, bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, bantuan biaya operasional penyelenggaraan PAUD TK, bantuan biaya operasional penyelenggaraan PAUD KB, kelompok bermain,
bukan kakinya pukul. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan PAUD STS, Satuan PAUD sejenis. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan PAUD PPA, tempat pendidikan anak. Kami laporkan pada Bapak Wali Kota dan Bapak Ibu semuanya bahwa saat ini kami hadirkan 13 lembaga untuk mewakili penerimaan secara simbolis. Yang pertama adalah dari Dewan Pendidikan Kota Surakarta yang mendapat bantuan hibah 100 juta rupiah. Kemudian PGRI 50 juta rupiah. Mewakili 9 SD dan SMP swasta, SD Laswati Kamila 15 juta rupiah. Mewakili 16 SLB swasta penerima bantuan pusat sumber pendidikan inklusi 15 juta rupiah SLBC PSLB. Mewakili 13 PK SD dan SMP swasta penerima bantuan sekolah swasta KB Harapan Bangsa 73.500.000 rupiah. Ini yang ambruk Bapak yang dulu KB Harapan Bangsa. Kemudian penerima bantuan pembangunan sarana dan prasarana sekolah SDA Pusat sejumlah 200 juta rupiah. Mewakili 75 SDRI swasta penerima bantuan operasional satuan pendidikan jenjang SD Al-Islam Pasar Kliwon 14.400.000 rupiah. Mewakili 31 SMP MTS swasta penerima bantuan biaya operasional satuan pendidikan jenjang SMP Kristen 1 21.750.000 rupiah. Mewakili 23 PKBN penerima bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan PKBN Sinar Mentari KKC jumlahnya 441 juta. Mewakili 264 TK swasta menerima bantuan biaya operasional penyelenggaraan TK dan TK masuk di Pasar Kliwon dengan jumlah bantuan 197.400.000 rupiah. Mewakili 103 kelompok bermain swasta penerima bantuan operasional penyelenggaraan PAUD KB Islam Ponorogo nominal 93.600.000 rupiah. Kemudian mewakili 45 pos PAUD penerima bantuan biaya operasional penyelenggaraan PAUD STS pos PAUD Pelita Hati Bangsa nominal 96.600.000 rupiah. Dan yang ke-13 mewakili 14 TPA penerima bantuan biaya operasional penyelenggaraan PPA adalah PPA Samapati dengan nominal 63 juta rupiah. Kami laporkan bahwa dari seluruh penerima hibah dan bantuan sebagaimana dimaksud masih terdapat satuan pendidikan yang belum selesai proses realisasinya. Sehubungan dengan masih dalam proses verifikasi dan pengajuan pencairan dan direncanakan akan direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan bagi lembaga yang telah menerima serta satuan pendidikan yang telah menerima dimohon kerjasamanya untuk menyelesaikan kewajiban dengan menyusun laporan pertanggungjawaban sebelum batas waktu terakhir dan disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Perlu kami sampaikan bahwa dalam proses pengelolaan dan penyaluran hibah dan bantuan sebagaimana dimaksud yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta sejak pengusulan sampai dengan realisasi pencairan tidak dipungut biaya. Mohon ini betul-betul jadi pemahaman kita semuanya. Tidak ada pungutan apapun dari dinas terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Demikian laporan kami dan bersama ini kami mohon perkenan Bapak Wali Kota Surakarta untuk menyerahkan sutara simbolis hibah dan bantuan operasional yang telah kami laporkan dan memberikan sambutan pengarahan. Dan perlu kami tambahkan bahwa bantuan HP kemarin sudah 706 ditambah hari ini 116, berarti 822. Mudah-mudahan akan terus bertambah. Baik, yang terhormat orang tua siswa siswi SMP negeri di Kota Surakarta, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, Ketua DPRD dan anggota DPRD, Bapak Sekda, Musbida Koordinator Musbida Kota Surakarta ataupun yang mewakili, dan yang saya hormati Kepala Dinas dan Kepala OPD di jajaran pemerintah Kota Surakarta,
Bapak Ibu Guru SMP 24, 25 dan Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah SMP Negeri 1 sampai dengan SMP Negeri 27 dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama kami ucapkan selamat pagi dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat. Nah ini Pak Tulus ada soalnya yang hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, termasuk bagi penerima hibah dan yang akan menyerahkan hibah RTLH baik dari OJK, PDAM, Bank Solo, mungkin dari BUMD yang ada, kalau belum ya kita tunggu, dan dari Bank Jateng kalau belum ya kita tunggu. Pokoknya nek bangsa ngatung niku nek kula ora isin pokoke nek dienggo rakyat nggih. Sehingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya anak-anakku yang saya cintai dan Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini ada 101 yang akan dibagikan kepada anak-anak. Jadi 101 ini sonjinya Pak Ketua DPRD ini nanti. Ini 101 itu seluruh rakyat turut sengguyung siswa. Ayo pagi terus satu siswa ini SC, satunya itu siswa. Satu siswa atas tugas belajar di rumah. Nah ini Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu orang tua, ini khususnya, dan Bapak Ibu masyarakat Kota Surakarta. Jadi seluruh rakyat turut sengguyung siswa atas tugas belajar di rumah. Ini yang akan diberikan HP. Sehingga Bapak Ibu sekalian jangan sampai HP yang akan diterimakan anak-anak nanti dipergunakan yang lain, terutama anak-anak sendiri. Karena kemarin sore saya ketemu anak-anak SMP 15 atlet renang, cerita dengan saya begini, Pak, matur nuwun karena saya diberi HP sehingga saya mengerjakan tugas belajar ini sudah tidak kesulitan. Nah ini salah satu ungkapan dari anak sendiri, kelas 8 atau pas berapa ya, atlet renang sampai 15. Nah sehingga dengan kesaksian dari anak-anak itu sendiri, curhatnya anak-anak kepada saya kemarin waktu saya ya ikut nyemplung di Tirtomoyo, ternyata anak-anak juga merasa bahwa terbantukan. Makanya ini hari ini tadi Bu Ina memberikan tambahan 1. Nah sehingga 101 tepuk tangan untuk Bu Ina ini nanti akan nyetrum nanti. Nah, akan nyetrum karena seluruh rakyat turut sengguyung siswa atas belajar di rumah. Nah ini artinya atas tugas belajar di rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian juga ikut mendukung. Nyengkuyung artinya nanti kalau ada kelebihan rezeki boleh membantu HP, maksudnya begitu ini tadi. Jadi ya kebetulan saja Bu Ina nambah 1, naik 100 tak marung durung tutup tadi. Nanti karena ada tambahan Bu Ina, mudah-mudahan nyetrum Bu Ina. Jadi mungkin kepala dinas ya boleh nambah 1 untuk anak-anaknya kan. Ini kan 101, jadi seluruh rakyat turut sengguyung siswa atas tugas belajar di rumah. Jadi nanti boleh-boleh saja kalau mau nambah seperti yang kemarin PLN 1 nyetrum OJK 5 kan gitu. Dan nanti tidak tahu kalau BP di Jateng nanti kesetrumnya banyak apa enggak. Nah ini tinggal itu aja. Jadi sehingga hal ini rakyat akan mendoakan semua kegiatan kita akan doa yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, saya pesan pada orang tua sekali lagi, HP tidak boleh pindah tangan ke orang tua.
dan tidak boleh dipindah tangankan ke orang lain. Nanti kalau dipegang orang tua, dipegang anak, nanti siapa tahu orang tuanya bawa virus COVID-19. Ini orang meden-medeni loh, mau dikira Pak Rudi meden-medeni. Nanti kalau disemprot-semprot alkohol rusak HP ini. Nah, ini jangan sampai dipindah tangankan, khusus untuk anak itu sendiri. Dan apalagi pindah tangankan jauh jangan. Karena ini untuk anak-anak itu sendiri. Pokoknya aku ngelingi Bu SMP, kepala SMP 7 jangan marah ya. Karena gue contoh terus. Pokoknya itu nanti HP yang dikembalikan tuh dilaminating atau diwapake karepe jenengan, apa dikemas dengan plastik yang dipres itu loh. Jadi ora ndak bisa hilang. Itu kenang-kenangan riwayat HP yang digadekan. Nah, jadi tidak kugadekan cintaku tok, tidak, namun HP pun digadekan gitu. Jadi ini salah satu contoh. Ini untuk menyemangati kita semua bahwa semua kepala sekolah, guru harus memonitor putra-putrinya dalam tugas belajar di rumah. Yang ketiga, tentunya terima kasih pada OJK, BUMD yang telah membantu rumah tidak layak huni yang nanti akan dibangun di sisi bantaran sungai. Jadi bukan seperti yang Baju sampaikan kemarin loh, mau bangun di bantaran sungai, tidak. Jadi ini sudah ada garis sepadannya. Jadi nanti wis tak relokasi ngoyo-ngoyo bangun bantaran sungai rumah. Nah, ini Pak tugasnya Bu Sita sama Perkim ini nanti. Ya ini. Nah itu ya rapopo maksud saya. Nah, sehingga nanti antara parapet dengan rumah itu masih jaraknya cukup jauh, dan di belakangnya ada masih ada jalan inspeksi selebar 6-8 meter, dan masih ada ruang terbuka hijau. Lah hari ini mestinya menjadi tugas DLH, sepanjang parapet yang dibangun oleh pemerintah itu dimasukkan dalam ruang terbuka hijau RTH, karena itu bagian dari resapan air, termasuk yang ada di samping kanan kiri dari parapet atau tanggul itu sendiri. Nah, sehingga RTH kita tidak stagnan di situ. Nah ini mohon Bapak Ibu untuk Pak Gatot nanti dimasukkan Pak dalam hal katanya nanti ikut nominasi pengelolaan lingkungan. Nah ini mohon nanti dimasukkan itu di bagian untuk 100 ini adalah pengelolaan lingkungan. Jadi saya ingat tadi begitu saya diberi masukan dari Dinas Lingkungan Hidup mau diambil statementnya, saya harus metani apa saja yang belum, termasuk penataan lingkungan kumuh itu adalah pengelolaan lingkungan, karena di situ akan dibangun 100% sanitasi, 0% lingkungan kumuh, dan 100% air bersih. Ini salah satu bagian dari itu. Dan yang kedua di situ ada ruang terbuka hijau. Nah ini RTH ini nanti bisa ditambahkan, dan termasuk feeder gratis dan BST gratis. Ini adalah untuk mengurangi kemacetan dan pengelolaan udara. Nah ini nanti mohon untuk dimasukkan dan bisa dijadikan bahan untuk paparan ataupun presentasi pada waktu-waktu yang nanti ditentukan oleh panitia atau tim juri dari pemerintah pusat. Dan hari ini pemerintah Kota Surakarta lewat Bapeda kemarin, dan ini hasil karya dari seluruh ASN yang ada di pemerintah Kota Surakarta tanpa terkecuali. Karena sekarang inovasi ini tidak hanya ke dinas saja, namun sampai kepala sekolah, guru, dan tentunya ini merupakan salah satu hal yang menjadi kebahagiaan kita bersama. Kemarin Solo mendapatkan predikat peringkat 1 kota terinovatif. Nah ini hasil karya Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Pak Pur kan hanya nunut. Jadi ini yang sampaikan, dan mudah-mudahan nanti untuk paparan yang kemarin apa Bu Kentis? Lapor span yang kita punya ULAS ini belum terintegrasikan. Kemarin juga saya mempresentasikan dengan ngawur karena saya tidak pakai teks yang dikarepke Bu Kentis, namun semua kita sampaikan apa adanya, jadi tidak ada yang dibuat-buat. Dan nanti Smart City tanggal 24
Mudah-mudahan nanti juga bisa mendapatkan apresiasi, dan mungkin yang harus kita garap betul adalah BNN Kota. Jadi Badan Narkotika yang Kota Surakarta ini harus kita garap betul, karena Solo ranking 1 ranking 1 pengguna dan pengedar ini, anak-anak tidak boleh ikut-ikut di situ, dan terutama orang tua. Dan ini yang diserang adalah warga yang KLMT, kecil, lemah, miskin, tertindas. Itu yang akan diserang oleh narkoba itu. Jadi mohon hati-hati dan tidak boleh, karena apapun yang dilakukan oleh mereka itu adalah merampok generasi muda untuk masa depan bangsa kita. Untuk itu sekali lagi terima kasih pada OJK dan BUMD yang hadir, dan yang terakhir selamat pada lembaga atau organisasi yang telah menerima hibah dari pemerintah kota lewat Dinas Pendidikan sebanyak 15 miliar ya kalau nilainya Bu Eti, ya hampir 16 miliar. Dan ini mungkin Bapak Ibu juga baru berso, oh ternyata Dinas Pendidikan tuh ya sing diurus orang sekolah tok. Ada Dewan Pendidikan Kota Surakarta, ada PGRI, ada lembaga kursus pelatihan, banyak yang diurus. Ternyata yang diberikan juga cukup luar biasa banyak. Lalu itu pembagian HP ini mudah-mudahan terus berlanjut, dan karena warga masyarakat masih banyak yang minta kelas loro SD jaluk ke HP itu, aku ya gumun janjane. Perang upanya ini mbok yo rada anu sithik ngono yo, nganggo nalar nek kelas loro SD jaluk ke HP iki apa yo iso pisan gitu loh. Namun alasannya anak sekarang jago IT, yo ning ki SMP sih gitu aja maksudnya. Maksudnya ini masyarakat itu kalau meminta ke saya itu ya kelas 1 SD diminta kan, kelas 2 SD diminta kan, ya saya jawab ini untuk sementara SMP dulu. Nanti SD kan bisa home visit lah, sehingga kan di kelurahan saya kan setiap hari ada 5 anak dikumpulkan untuk belajar bersama Bapak Ibu. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sekali lagi terima kasih pada yang membantu HP, dan semua akan terlaporkan oleh kepala dinas, dan semua sudah kita muat dalam berita acara dan sudah kita serahkan ke BPK. Jadi yang 1.500 masih kurang 1.100 ya Bu. Tahu ya terus ini kemarin baru Mas boleh merek kuwi angel lho, aku lah orang jaluk merek toh. Pokoknya yang penting HP bisa dipakai untuk belajar. Oh alah, jadi nyari HP yang mereknya sama seperti itu. Kamu mau beri Samsung ya aku gelem. Nanti akan kita berikan pada anak-anak. Mau diberi merek apapun kita terima. Yang penting ini bisa dipakai untuk belajar bagi anak-anak. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan mohon titip untuk Bapak Ibu kepala sekolah, kepala dinas, bahwa ini hasil karya penjenengan HP ini mohon untuk dimonitor. Jadi nanti supaya ini loh Bapak Ibu kepala sekolah loh, ya anak-anak kalau tidak nurut sama kepala sekolah dan Bapak Ibu guru dan kepala dinas, oh ora munggah kowe kodoan. Karena ini yang berusaha beliau. Jadi ya saya kan hanya menyerahkan saja kan gitu. Jadi pokoknya melu nunut mukti kan gitu, menyerahkan, jadi melu dipoto kan gitu. Demikian kurang lebihnya dalam menyampaikan, ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf, dan mohon maaf sekali kepada peserta goes Mister Projo. Biasanya aku ya ora banter, ukuran banter itu paru-parunya megar mingkup gitu, saya belum megar mingkup soalnya. Jadi ya besok kalau kita mau latihan lagi, kita sekali tempo kita naik ke Lawangmangu. Nanti habis di sana makan-makan dan sambil nyanyi-nyanyi ngono ya ora apa-apa. Ning nganggo jo tenan, ora umpite numpak motor, malah repot nanti. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, pokoknya setiap ketemu saya harus tertawa. Kalau tidak tertawa didatangi COVID-19. Nah ini mesti kami sampaikan. Sekian, terima kasih, selamat pagi.
Wilujeng Enjang, salam sehat semuanya. Matur nuwun. Kami mohon Bapak untuk piagam penghargaan peringkat 1 nasional kota terinovatif yaitu pemerintah Kota Surakarta dari Kemendikbud Beria. Sip, lapor itu gede, Pak. Nih. Dari Kemendagri kepada pemerintah Kota Surakarta atas prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 3,4035 dengan status kinerja sangat tinggi berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018. Perintah Pendaringan dan juga PDAM Surakarta. Dan kami mengundang Kepala Dinas Perumahan, kami undang mendapatkan ke atas panggung. Saya menyaksikan yang menyerahkan motor gimana. Yang pertama diserahkan bantuan CSR RTNH dari OJK senilai 250 juta rupiah. Sini Pak, Pak Eko. Pak, ini copot baik Pak. Bantuan dan himbau pendidikan akan diserahkan oleh Yang Terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta. Yang pertama akan diserahkan hibah untuk lembaga Dewan Pendidikan Kota Surakarta senilai 100 juta rupiah. Berarti Pak Sekjen kok medhoi piye tadi? Nah, orang Pancasila. Ada sila berapa? Ya, punya gitu terus. Oke. Udah pun dulu nggih. Sip. Berikutnya kepada Persatuan Guru Republik Indonesia menerima bantuan senilai 50 juta rupiah. Dan selanjutnya kepada SD Nazwati Kamila GIS menerima bantuan juga senilai 15 juta rupiah. Selanjutnya SLB CYD SLB menerima bantuan 15 juta rupiah. Berikutnya KB Harapan Bangsa menerima bantuan hibah 73 juta 500. Dan juga dengan penyerahan kepada SD Al Irsyad menerima bantuan hibah senilai 190 juta 400.000 rupiah dari SMP Negeri 24 Surakarta. Siap ya. Kepala sekolah. Dan kami mengundang Kepala SMP Negeri 25 Surakarta. Berikutnya kepada Farhan Imam Ramadhani, siswa SMP Negeri 25 Surakarta. Oh ya. Berikutnya Aldiata Rusya Daripada
siswa SMP Negeri 12 Surakarta. Berikutnya Junia Andati Saura, siswa SMP Negeri 12 Surakarta. Selanjutnya Chandra Kusumo Puno, siswa SMP Negeri 12 Surakarta. Dan berikutnya Raya Hindastina, siswa SMP Negeri 12 Surakarta. Dan berikutnya penyerahan bantuan empol dari siswa SMP Negeri 1 Surakarta berkenan dengan ini Kepala SMP Negeri 1 Surakarta.